Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andayani, semester 4A, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Etika Profesi, dosen pembimbing Bapak Zainul Arifin MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang memahami etika profesi. Di sini saya akan mengupas 6 materi di dalam memahami etika profesi. Yang pertama, pengertian etika profesi. Yang kedua, pengertian etika profesi menurut para ahli. Yang ketiga, fungsi etika profesi. Yang keempat, tujuan etika profesi. Yang kelima, prinsip dasar etika profesi. Dan yang keenam, contoh etika profesi. Materi yang pertama, pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Materi kedua, pengertian etika profesi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prakoso, pengertian etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta juga tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Yang kedua, menurut Anang Usman, pengertian etika profesi ialah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban. Yang ketiga, menurut Siti Rahayu, pengertian etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu, serta karenanya juga harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Yang keempat, menurut Swire, pengertian etika profesi ini pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang digunakan sebagai haluan perilaku di dalam melakukan tanggung jawab profesionalnya. Yang kelima, menurut Utami dan Nugroho, pengertian etika profesi merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan pegawai dan juga karyawan. Yang keenam, menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku, serta juga perbuatan di dalam melakukan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menurut Lubis, pengertian etika profesi merupakan suatu sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk dapat memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh, serta juga keahlian sebagai pelayanan di dalam rangka melakukan tugas. Yang kedelapan,
Menurut Kaiser, etika profesi yakni suatu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan di dalam rangka menyelesaikan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Mukhtar, pengertian etika profesi merupakan suatu aturan perilaku yang mempunyai kekuatan mengikat bagi tiap-tiap pemegang profesi. Materi selanjutnya, fungsi etika profesi. Ada 3 fungsi etika profesi, di antaranya yang pertama, sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai saran untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Materi selanjutnya, tujuan etika profesi. Ada 7 tujuan etika profesi, di antaranya yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi profesi. Dan yang terakhir adalah untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Materi selanjutnya, materi yang kelima. Prinsip dasar etika profesi ada 4 bagian. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip otonomi. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Materi selanjutnya, materi yang terakhir, contoh etika profesi. Penjualan online. Transaksi di pasar online harus mempunyai peraturan yang harus ditaati pemakainya dalam dunia maya. Semua user atau pemakai yang menjalankan bisnis dengan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam dunia IT. Dengan demikian, kita dapat menikmati kecanggihan dunia IT dengan aman. Jika suatu perusahaan penjualan online tidak memenuhi etika profesi, maka akan ada banyak masalah yang akan terjadi dan dapat merugikan bagi penjual maupun pelanggannya. Misalkan, seperti penipuan penjualan di mana informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijual, atau penipuan dalam aksi seperti pelanggan sudah membayar sejumlah harga yang diberikan penjual,
namun pihak penjual tidak mengirimkan barang yang berupa hak dari pembeli. Sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.